November serta yang terakhir kemarin Pak NF Sulaiman ya dari OR Energi Manufaktur itu tanggal 18 November ya. Jadi saya atas nama keluarga besar BRIN dan kita semua mengucapkan duka cita yang mendalam ya, semoga beliau-beliau bisa mendapatkan tempat terbaik di sisinya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga diberikan ketabahan. Kemudian yang berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada kesempatan ini ya kepada teman-teman yang sudah bekerja keras sedemikian keras ya menyelenggarakan menjadi bagian dari acara-acara rentetan ya, acara kita sejak bulan akhir September sampai akhir Oktober yang lalu ya. Syukur alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Meskipun kita masih akan ada beberapa acara besar sampai bulan Desember ya, seingat saya, semoga acara ke depan itu juga bisa dijalankan dengan baik ya. Dan tentu ini adalah akan menjadi bekal ya, menjadi bahan evaluasi kita juga untuk melanjutkan ya rentetan acara ya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi di tahun 2023 ya. Semoga kita bisa menyelenggarakannya dengan jauh lebih baik lagi ya, dengan jauh lebih ideal seperti yang kita harapkan, dengan jauh lebih efisien ya, sehingga acaranya bisa lebih baik tetapi tidak membebani terlalu banyak Bapak Ibu sekalian ya, baik itu di manajemen pendukung maupun di para periset ya. Karena bagaimanapun juga memang acara itu sangat penting ya sebagai bagian dari upaya kita untuk mendiseminasikan apa yang sudah kita lakukan ya, meskipun kita tetap harus fokus bahwa kita harus tetap fokus pada aktivitas utama kita yaitu melaksanakan riset ya. Itu sebabnya hampir semua acara itu diselenggarakan bekerja sama dengan promotor ya. Jadi bukan sekedar IO tetapi promotor ya. Kalau IO itu hanya event organizer, kalau promotor itu yang mengemas ulang mencarikan sumber pembiayaan dan sebagainya ya. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kemitraan juga gitu ya. Kemitraan tidak hanya dari sisi hasil riset yang dilisensikan tetapi juga bagaimana kita mendiseminasikan hasil riset kita lebih baik melalui para mitra yang tentu akan memiliki sudut pandang dan perspektif yang lebih sesuai ya untuk target audiens kita semua ya. Jadi semoga tahun depan ini kita bisa lanjutkan, dan lebih khusus lagi saya sangat mengapresiasi terkait tadi acara tadi ya, Bapak Ibu di lingkungan Sestama dan Deputian karena mereka memang yang ada di depan gitu, dan tentu para periset yang mendukung semua acara tersebut ya. Dan ini adalah yang paling penting yang saya rasakan adalah ini tidak menjadi acaranya unit per unit gitu ya, tetapi semua saling mengisi ya. Jadi sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya ya, tanpa harus istilahnya itu iri-irian, oh ini acaranya si A si B dan sebagainya ya. Jadi ini acara kita bersama yang harus dimanfaatkan bersama ya, dan harus disukseskan bersama gitu dengan cara yang produktif dan efisien ya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa kita baru saja melakukan perubahan penyempurnaan dari SK lokasi kawasan ya dan home base bagi unit dan pegawai ya, bagi unit kerja dan pegawai yang sebelumnya sudah dilansir tetapi kita lihat masih ternyata ada beberapa yang tertinggal ya karena saking banyaknya gitu, dan banyak pengaturan yang akhirnya memang harus kita sempurnakan ya. Terutama ini adalah pengaturan terkait bagaimana lokasi ini menjadi basis dari SK terkait surat tugas ya terkait dengan perjalanan dinas ya, karena kita tahu kita semua ada di begitu banyak lokasi ya, tentu ini harus ada pengaturan yang clear ya, sehingga semua tahu mengapa kalau saya perjalanan dinas terkait dengan urusan
pusat riset ya, ini khususnya yang di periset ya, yang banyak variasi ya. Karena pusat riset itu home base-nya ada di satu lokasi kawasan tertentu, tetapi perisetnya bisa ada di banyak kawasan yang lain kan. Nah, untuk periset yang berada di banyak kawasan yang lain, misalnya pada saat ada penugasan, ya katakanlah penugasan dalam konteks di aktivitas di pusat risetnya, tentu itu tidak bisa diberikan perjalanan dinas, ya gitu. Jadi itu yang berkali-kali saya sampaikan, karena itu adalah konsekuensi dari Bapak Ibu memilih lokasi sesuai keinginan masing-masing, gitu ya. Jadi karena sebenarnya saya bisa gitu ya, dan ada kewenangan dan biasanya itu yang dilakukan kan kalau dari dulu ya gitu ya, karena home base pusat risetnya ada di Serpong, Bapak Ibu harus ada di Serpong ya kan gitu, mau tidak mau, suka tidak suka gitu. Tapi kita tidak memilih pola tersebut, kita memilih pola WFA ya, tetapi ya jangan terus karena harus melakukan riset di Serpong saya minta perjalanan dinas, ya nggak bisa ya. Karena Bapak Ibu memilih misalnya tetap di Bandung, itu adalah pilihan, ya pilihannya sendiri, sehingga konsekuensinya tidak boleh meminta perjalanan dinas dari Bandung ke Serpong kalau untuk urusan misalnya, saya harus pertemuan seminar rutin mingguan misalnya, atau saya harus nge-lab karena labnya di Serpong, misalnya tidak bisa karena home base-nya di Serpong, ya home base pusat risetnya, meskipun home base pegawainya ada di Bandung. Itu tapi berbeda ceritanya, misalnya Bapak Ibu ditugaskan untuk misalnya melakukan riset di luar kota, ya misalnya di Surabaya. Nah, surat tugas Bapak Ibu akan berbunyi dari Bandung ke Surabaya, gitu ya, bukan dari Serpong ke Surabaya, misalnya, gitu ya. Jadi itu yang harus betul-betul dipahami, ya perbedaan itu. Nah, itu yang kita tuliskan ya di dalam SK penempatan lokasi ini, serta di pembaruan SK SBM internal BRIN ya gitu. Jadi untuk memberikan kepastian kepada semuanya, termasuk ke para APIP kita ya dalam nanti melakukan pemeriksaan ya gitu. Tapi yang paling penting, dan ini yang bolak-balik selalu ditanyakan ke saya, adalah bagaimana saya kan WFA-nya di Jogja, kemudian pusat riset saya ada di Serpong gitu, saya mau melakukan riset di Serpong gitu loh, ya itu konsekuensi kenapa memilih Jogja gitu loh ya. Jadi kalau memilih Jogja, kalau mau melakukan nge-lab di Serpong ya di tempat pusat risetnya, ya jangan minta perjalanan dinas ya. Kalau begitu repot nanti ya, kalau semua diberi perjalanan dinas kan sama saja kita membiayai perjalanan dinas Bapak Ibu untuk pulang kampung selamanya gitu ya gitu. Jadi itu yang perlu dipahami loh ya gitu. Jadi kita tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk pindah ya dari Padang ke Jakarta, dari Irian ke Jakarta dan sebagainya, tidak. Tetapi Bapak Ibu harus tahu konsekuensi bahwa kalau mau melakukan riset ya di lokasi pusat risetnya tidak bisa ada perjalanan dinasnya gitu ya. Jadi karena itu yang harus didiskusikan betul dengan kepala pusat risetnya, sebisa mungkin ada memang ada aktivitas yang bisa dilakukan ya di tempat WFA-nya gitu ya, yang cukup signifikan gitu. Kalau tidak ya pilihannya Bapak Ibu ya diserahkan kembali ke Bapak Ibu gitu ya, akan memilih ada di mana gitu. Jadi ini konsekuensi logis ya dan alami dari pilihan, kebebasan pilihan yang kita berikan gitu ya. Tapi bukan berarti terus semua harus minta difasilitasi lah ya, kalau itu ya nanti bangkrut kita ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi tidak banyak ya, tapi saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, karena ini jumlah kasus COVID juga mulai meningkat ya, agak tinggi. Jadi kita semua agar terus berhati-hati menjalankan prokes ya, dan juga tertib ya, menjaga kebersihan dan sebagainya untuk demi kesehatan kita semua. Demikian saya kembalikan, sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pembacaan doa.